Baik, selamat datang teman-teman semua di YouTube. Perkenalkan, nama saya Rama. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu konsep dari OOP, Object Oriented Programming, yaitu mengenai tentang inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah salah satu konsep yang paling penting dalam OOP, di mana fungsi dari inheritance ini adalah mewariskan atribut atau metode dari suatu kelas ke kelas lainnya. Contoh lainnya, inheritance itu ketika kita mempunyai suatu kelas, kita mempunyai banyak kelas, yang dimana kelas-kelas yang kita punya ini memiliki suatu kesamaan. Dan kesamaan-kesamaan yang ini kita bisa jadikan satu dalam sebuah kelas baru, yaitu kelas yang lebih general, atau akan kita sebut sebagai superclass. Sehingga superclass ini akan mewariskan sifat-sifatnya dia ke kelas-kelas turunannya. Jadi nanti kita akan terdapat dua istilah di sini, kelas yang mewariskan dan kelas yang diwariskan. Yang mewariskan sifatnya kita akan sebut superclass, dan yang mendapat warisan itu akan kita sebut sebagai subclass atau derived class istilah lainnya. Kita langsung saja contoh. Di sini saya mempunyai 3 kelas utama, mahasiswa, pegawai, dan civitas akademik. Ini main kelas, gunanya untuk kita buat objek sekaligus untuk output. Kelas mahasiswa dan pegawai. Mahasiswa dan pegawai itu sama-sama civitas akademik, ya kan? Baik mahasiswa maupun pegawai adalah civitas akademik. Tetapi civitas akademik belum tentu dia itu mahasiswa, dan juga belum tentu dia pegawai. Ini kasusnya kalau kita ambil di perkuliahan. Oke, kita sekarang coba konsep yang tanpa inheritance. Di kelas mahasiswa ini kita punya atribut, misalnya apa? Nama, ya kan? Nama, terus fakultas, string, fakultas, terus mahasiswa punya NIM, private, string, NIM, IP dan satu, double IP. Oke, sekarang kita buat konstruktornya. Oh ya, ini khusus bagi pengguna NetBeans. Jika ingin muncul cepat seperti ini namanya autocomplete. Jika ingin menghidupkan fitur autocomplete, caranya pergi ke tab tools, paling bawah ada option, pilih bagian editor, terus bagian tab code completion, bahasanya Java. Nah, bagian auto pop-up on typing ini Java identifier part, silahkan centang. Ini gunanya membuat autocomplete. Apply dan oke. Ini konstruktornya, kita buat setter getternya. Set nama, set fakultas, set name, set IP. Getter nama, get fakultas, get name, get IP. Rapikan kodenya. Oke, dan di kelas pegawai ini punya yang namanya nama juga kan, nama, private, string, fakultas juga, terus apa lagi misalnya tahun kerja, buat konstruktornya, buat setternya, atau cara lain buat setter, insert code, setter, select all, getter, klik kanan, insert code, getter,
Oke, sivitas akademik misalkan kita cuma punya, karena ini general jadi kita nggak bisa terlalu spesifik, harus yang general. Sivitas akademik pasti punya nama private string, nama, sama fakultas, dua aja, string fakultas. Sivitas akademik kenapa sivitas akademik set nama, set fakultas, get nama, get fakultas. Oke, rapikan. Nah, di sini terjadi perulangan berkali-kali. Nama fakultas, set nama, set fakultas, get nama, get fakultas, get nama, get fakultas. Di sini juga sama. Dan kita juga mengetahui bahwa semua mahasiswa pasti sivitas akademik. Semua pegawai juga sivitas akademik. Untuk itu, kita bisa membuat mereka lebih simpel dengan menggunakan konsep inheritance. Cara memakai inheritance dengan menggunakan keyword atau kata kunci extends. Jadi kita tinggal tambahkan extends pakai S, lalu nama kelas yang akan minta turunannya. Jadi sivitas akademik ini akan menjadi superclass dan pegawai akan menjadi subclass. Extend sivitas akademik. Oke. Sehingga dengan kita mengekstend sivitas akademik, yang ada di semua di sini itu akan diwariskan ke turunannya. Dalam hal ini pegawai. Jadi kelas pegawai punya atau bisa mengakses secara langsung, tidak secara langsung sih, bisa mengakses yang di kelas superclassnya tanpa membuat objeknya. Oke, karena di sini ada nama dan fakultas di sivitas akademik, maka kita tidak perlu lagi membuat nama sama fakultas. Ya, ini juga kita hapus. Ini berarti juga kita hapus. Ini set nama, set fakultas, hapus. Get nama, get fakultas juga hapus. Rapikan kodenya, format. Oke. Sehingga ini lebih simpel, kelihatannya lebih simpel kan, jadinya tidak perlu lagi nulis berulang kali nama fakultas. Tambahan lagi adalah konstruktor. Lihat, ini saat kita memakai konstruktor, secara default kode pertama kali di atas konstruktor ini adalah memanggil konstruktor superclass-nya. Memanggil konstruktor superclass yang tanpa parameter. Dalam hal ini, superclass-nya tidak punya konstruktor yang tanpa parameter. Makanya error. Kalau kita hapus konstruktor ini kita coba save, tidak error. Karena dia memanggil konstruktor yang tanpa parameter. Dan di sini terdapat konstruktor tanpa parameter secara default kalau kita tidak membuat konstruktor sendiri. Oke, tapi kali ini saya tidak ingin menghapus konstruktornya, tapi saya ingin overloading konstruktornya. Jadi sivitas akademik ini untuk konstruktor yang tanpa parameter, di dalamnya cuma isi set namanya menjadi kosong dan set fakultasnya juga menjadi kosong. Terus sama lagi satu yang dengan memasukkan nilai. Ini tidak akan error. Oke.
Di kelas mahasiswa juga sama, kita tinggal di extend Civitas Akademik. Ini hapus, ini juga kita ganti dengan yang hanya NIM sama IP. Set nama fakultas kita hapus, set getter nama dan fakultas kita hapus. Oke, lebih simpel kan jadinya, sehingga kalau kita suatu saat ingin mengubah nama, misalkan nama variabel nama ini kita ganti menjadi nama lengkap, kita cukup ganti di superclassnya saja, tinggal refactor rename menjadi nama lengkap. Oke, semua langsung ganti. Tapi kalau kita tidak menerapkan inheritance, kita harus ganti namanya di sini, atribut nama di sini kita harus ganti. Kalau 2 mungkin masih tidak terasa, tapi kalau sudah banyak, misalkan punya 10 kelas, pasti sangat terasa. Lebih baik ganti 1, selesai, ya kan? Itulah fungsinya dari konsep inheritance. Oke, kita coba munculkan objeknya dengan main class kita. Kita buat sebuah objek mahasiswa. Nama objeknya M1 aja. New mahasiswa. NIM-nya misalkan seperti ini, IP-nya misalkan 3,00. Terus kita coba munculkan informasi tentang objek mahasiswa ini. Namanya. Nah, untuk masukkan nama di mahasiswa, lihat tidak ada kata nama, ya kan? Tetapi kita bisa memakai get nama lengkap. Oh, ada nama lengkap lagi. Ini kita ganti aja nama biasa ya. Delete namanya nama lengkap. Refactor rename nama. Tapi kita bisa pakai get nama. Padahal get nama ini ada di Civitas Akademik. Ini bisa dilihat sama-sama bahwa get nama ini berada di package inheritance kelas Civitas Akademik. Kita bisa panggil get name, kita bisa panggil toString. toString ini adalah kelas objek. Nanti kita akan bahas kelas objek seperti apa. Padahal di kelas mahasiswa cuma ada get IP, set IP, set name, sama set IP, sama get IP, set name, get IP. Ya, kita bisa pakai get nama ini karena kita telah mengextend nama fakultas M1 dot get fakultas name M1 dot get name dot IP M1 dot get IP. Oke, kita coba run file. Oke, menunggu. Nah, muncul kan? Tetapi dia kosong karena kita belum set namanya sama sekali. Terus cara set namanya gimana? Ya, kita bisa memanfaatkan metode set nama. Misalkan namanya Rama. Terus sama yang lagi satu kosong apa? Fakultas. Set fakultas. Fakultasnya ilmu komputer. Coba run. Bisa kan? Cuma sekarang kita pinginnya begini. Ini kan kita pakai setter. Bisa nggak kita taruh dia di konstruktor?
Sehingga kita nggak usah lagi set nama, set fakultas. Cukup satu baris saja langsung tulis nama, fakultas, NIM, sama IP. Ya, bisa. Jawabannya bisa. Terus caranya adalah, ini kan konstruktor. Kita taruh aja nilai konstruktornya di konstruktor mahasiswa ini untuk setter sama getternya. Jadi di mahasiswa, ini cuma naruh NIM sama IP, kita suruh dia taruh juga nama sama taruh fakultas. Ya kan? Terus kita bisa langsung deh panggil set nama, set fakultas. Ini langsung kita bisa panggil set tanpa buat objek karena kita sudah extend. Set nama dengan nama yang diinputkan user, set fakultas dengan fakultas yang diinputkan user. Ini berarti karena tambahan nama Rama, fakultas ilmu komputer. Kita coba run. Bisa. Oke. Nah, pertanyaan lagi. Ini kan pakai setter. Bisa nggak? Sedangkan di Civitas Akademik kita punya yang namanya konstruktor. Kenapa nggak sekalian aja pakai konstruktornya? Gimana caranya? Caranya adalah, ya udahlah, caranya akan saya bahas di video selanjutnya. Biar videonya ini nggak terlalu panjang. Ini udah hampir 15 menit lebih ternyata. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Semangat belajarnya. Terima kasih.